Di sini kami akan menjelaskan struktur polimer. Polimer berasal dari dua istilah yaitu poly dan mer. Poly yang artinya banyak, mers atau mero yang artinya bagian. Jadi, polimer adalah gabungan dari banyak monomer yang saling berikatan membentuk polimer. Polimer alami berasal dari tumbuhan dan hewan yang digunakan selama berabad-abad. Contohnya kayu, karet, kapas, wol, kulit, dan sutra. Polimer sintetik merupakan bahan dari plastik, karet, dan serat. Faktanya, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, bidang material telah berevolusi secara virtual dengan munculnya polimer sintetik. Molekul hidrokarbon. Sebagian besar polimer berasal dari organik, yang artinya mereka tersusun dari hidrokarbon dan karbon. Selanjutnya, ikatan intermolekul bersifat kovalen, yang artinya setiap atom karbon memiliki 4 elektron yang dapat berpartisipasi dalam ikatan kovalen, sedangkan setiap atom hidrokarbon hanya memiliki 1 elektron ikatan. Misalnya dalam etilen, yang memiliki rumus C2H4 2 kali lipat dan masing-masing juga terikat secara tunggal pada 2 atom hidrogen. Molekul yang memiliki ikatan kovalen ganda dan rangka 3 itu sering disebut dengan tak jenuh. Artinya, setiap atom karbon tidak terikat pada maksimum atau 4 atom lainnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan atom atau kelompok atom lain menjadi terikat pada molekul aslinya. Molekul polimer. Molekul dalam polimer berukuran sangat besar dibandingkan dengan molekul hidrokarbon yang telah kita bahas sebelumnya. Karena ukurannya, mereka sering disebut dengan makromolekul. Dalam setiap molekul atom-atom terikat bersama oleh ikatan intratomik kovalen. Berat molekuler. Nah, ini merupakan gambar distribusi ukuran molekul polimer hipotesis berdasarkan jumlah dan fraksi berat molekul. Berikut merupakan cara untuk menentukan berat molekul rata-rata. Jumlah berat molekul M diperoleh dengan membagi rantai menjadi serangkaian rentang ukuran dan kemudian menentukan jumlah fraksi rantai dalam setiap rentang ukuran. Di mana M mewakili berat molekul rata-rata atau tengah dari rentang ukuran I dan X adalah fraksi dari jumlah total rantai dalam ukuran yang sesuai jarak. Selanjutnya merupakan gambar distribusi berat molekul untuk polimer tipikal. Bentuk molekuler. Ikatan rantai tunggal adalah ikatan yang mampu berputar dan menekuk dalam 3 dimensi. Ikatan rantai ini menekuk dan memutar dimungkinkan jika ada rotasi atom rantai ke posisi lain, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Struktur molekuler terbagi menjadi 4. Yang pertama ada polimer linier. Polimer ini yang unit ulangannya digabungkan dari ujung ke ujung dalam rantai tunggal. Yang kedua ada polimer bercabang. Polimer ini dapat disintesis di mana rantai cabang samping dihubungkan ke yang utama. Yang ketiga ada polimer bertautan silang. Polimer ini rantai linier yang berdekatan dihubungkan satu sama lain pada berbagai variasi posisi oleh ikatan kovalen. Dan yang terakhir ada polimer jaringan. Monomer multifungsi membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen aktif jaringan 3 dimensi. Konfigurasi molekuler. Yang pertama, stereoisomerisme. Menunjukkan situasi di mana atom-atom dihubungkan bersama di urutan yang sama atau head to tail, tetapi beda dalam pengaturan ruangnya. Yang kedua ada isomerisme geometris. Unit ulangan yang memiliki ikatan rangkap antara atom karbon rantai terikat ke masing-masing atom karbon yang berpartisipasi dalam ikatan rangkap disebut gugus samping, yang mungkin terletak di satu sisi rantai atau kebalikannya. Termoplastik dan termoset polimer. Termoplastik ini melunak saat dipanaskan dan akhirnya mencair juga mengeras saat didinginkan. Proses ini benar-benar dapat dibalik dan dapat diulang. Kebanyakan polimer linier yang memiliki beberapa struktur bercabang dengan rantai fleksibel adalah termoplastik. Contohnya botol plastik dan ember. Polimer termoset. Polimer ini jaringan yang menjadi keras secara permanen selama pembentukannya dan tidak melunak saat dipanaskan. Polimer jaringan ini memiliki ikatan silang kovalen antara rantai molekul yang berdekatan. Contohnya fitting lampu. Copolimer. Copolimer adalah polimer hasil reaksi monomer-monomer yang lebih dari sejenis.
di mana polimer ini yang terbentuk oleh lebih dari satu jenis monomer. Contohnya ada polietilena dan nilon. Kristal polimer. Polimer semikristalin terdiri dari daerah kristal kecil di mana masing-masing memiliki penyelarasan yang tepat, yang diselingi dengan daerah amorf yang terdiri dari molekul berorientasi acak. Kristal ini berbentuk teratur, memiliki trombosit tipis atau yang disebut dengan lamela, dengan tebal sekitar 10-20 mm dan memiliki panjang 10 meter, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Banyak polimer uah yang dikristalisasi dari lelehan adalah semikristalin dan membentuk sebuah struktur sperulit. Struktur sperulit terdiri dari agregat kristalit rantai terlipat yang memancar keluar dari satu situs nukleasi di tengah, yang dapat dilihat pada gambar struktur sperulit berikut. Pada sebuah sperulit, kristal pipi rantai terlipat dipisahkan oleh bahan amorf. Molekul rantai ikat yang bertindak sebagai penghubung antara lamela yang berdekatan akan melewati daerah amorf ini. Polietilen, polipropilen, polivinil klorida, nilon, dan politetrafluoroetilen akan membentuk struktur sperulit saat mengkristal dari lelehan. Cacat pada polimer. Konsep kecacatan pada polimer merupakan konsekuensi dari makromolekul mirip rantai dan sifat bentuk kristal. Ujung rantai dianggap cacat karena lowongan dikaitkan dengan ujung rantai. Namun cacat tambahan dapat terjadi akibat cabang dalam rantai polimer atau segmen rantai yang muncul pada kristal. Dislokasi ulir juga terjadi pada kristal polimer. Atom atau ion pengotor dapat tergabung dalam struktur molekul sebagai interstisial. Mereka juga dapat dikaitkan dengan rantai utama atau sebagai cabang samping pendek. Selain itu, permukaan lapisan rantai terlipat dianggap sebagai cacat antarmuka. Difusi dalam bahan polimerik. Pada sebuah polimer, karakteristik permeabilitas dan absorpsi berkaitan dengan sejauh mana zat asing berdifusi ke dalam material. Laju difusi lebih besar melalui daerah amorf daripada melalui daerah kristal karena struktur material amorf lebih terbuka. Selain itu, ukuran molekul asing juga mempengaruhi laju difusi. Molekul yang lebih kecil berdifusi lebih cepat daripada yang lebih besar. Salah satu langkah dalam difusi melalui membran polimer adalah dengan pelarutan spesies molekul dalam bahan membran. Disolusi ini adalah proses yang bergantung pada waktu, dan jika lebih lambat dari gerakan difusif, dapat membatasi laju difusi secara keseluruhan.